Halo sahabat wirausaha, kembali lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang kewirausahaan dan wirausaha, tipe-tipe wirausaha dan juga karakter wirausaha. Nah, sebelum lebih jauh lagi tentang kewirausahaan, kita harus tahu apa itu definisi kewirausahaan. Nah, secara harfiah, kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang diberi awalan ke dan akhiran an, yang membuat kata wirausaha memiliki arti hal-hal yang bersangkutan dengan wirausaha. Wirausaha berasal dari kata bahasa Prancis yaitu entrepreneur. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti between taker atau go between atau perantara. Wirausaha atau entrepreneur terdiri dari kata wira dan usaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, pejuang. Sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersial maupun non-komersial. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Nah, kalau berdasarkan para ahli, apa sih pengertian dari wirausaha? Ekonom menyebutkan bahwa wirausaha adalah seseorang atau kelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi meliputi alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan produksi. Sementara, bagi psikolog, seorang wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadakan eksperimen, atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Sedangkan bagi pebisnis, wirausaha adalah merupakan ancaman, pesaing baru, atau juga seorang partner pemasok konsumen atau seorang yang bisa diajak bekerja sama. Bagi pemodal, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan kesejahteraan bagi orang lain, yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan resources, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Sementara berdasarkan Kemdiknas, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Menjadi wirausaha harus jeli dalam menangkap peluang usaha yang ada. Kemudian, berdasarkan Impres nomor 4 tahun 1995, wirausaha adalah pejuang yang gagah, kekar, berani, dan pantas jadi teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang mempunyai sifat kewirausahaan seperti keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Selain sifat tersebut, wirausaha juga harus mampu mengenali peluang dan selalu inovatif mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk tipe-tipe wirausaha ada 3 tipe wirausaha, yaitu wirausaha sosial atau socialpreneur, intrapreneur, dan juga technopreneur. Yuk kita simak masing-masing penjelasannya. Socialpreneur atau wirausaha sosial adalah seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Kewirausahaan sosial diawali dengan keprihatinan terhadap keadaan sosial yang berujung menjadi sebuah model bisnis baru yang memanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Nah,
Apa sih contohnya social planner ini? Contoh dari social planner ini adalah sebuah usaha yang bernama Sukacita yang bergerak di sektor mode dan retail. Nah, perusahaan ini ada karena alasan adanya dorongan dan keinginan untuk menciptakan perubahan dalam industri mode dan retail. Sukacita memutuskan untuk membuat standar sendiri, yaitu Made Right, yang berarti bahwa setiap kain memberikan upah yang layak, mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan, juga mempertahankan budaya melalui interpretasi modern warisan Indonesia. Dimulai dari pedesaan dengan memberikan akses bagi para pengrajin yang terpinggirkan. Yang kedua, ada intrapreneur. Intrapreneur merupakan seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas serta mentransformasikan suatu mimpi atau gagasan atau ide menjadi usaha yang menguntungkan untuk dioperasikan dalam lingkungan perusahaan. Intrapreneur bukanlah pemilik usaha, melainkan pekerja kreatif dan inovatif yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Seorang intrapreneur bukanlah sekedar karyawan yang bekerja dengan rutinitas. Intrapreneur hadir dan memiliki keberanian untuk menantang hal-hal yang biasa, berkarakter unik, didasari dengan niat yang kuat, melakukan temuan baru, memelihara pertumbuhan dan menjaga agar perusahaan tetap baik di mata pelanggan. Dan tentu saja menyiapkan para penerusnya untuk membawa perusahaan mencapai puncak kejayaan. Contohnya apa sih intrapreneur ini? Nah, contoh perusahaan intrapreneur ini bisa saja seperti Google. Google merupakan sebuah perusahaan yang produknya berasal dari ide karyawan mereka sendiri. Kemudian, yang ketiga ada technopreneurship. Technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Technopreneurship adalah proses penciptaan suatu usaha dengan menggunakan media teknologi. Teknologi dalam technopreneurship mengacu pada IT, atau information technology, yaitu penggunaan komputer sebagai alat untuk memproses. Nah, contohnya dari technopreneurship apa sih? Nah, contohnya seperti Steve Jobs yang mendirikan Apple, kemudian ada juga Bill Gates yang mendirikan Microsoft. Di Indonesia sendiri seperti Bapak Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek. Pembahasan yang terakhir untuk kali ini yaitu tentang karakter wirausaha. Nah, apa sih karakter wirausaha itu? Karakter wirausaha merupakan karakteristik yang membedakan wirausaha dengan orang lainnya. Apa saja yang membedakan wirausaha dengan orang lain? Yang pertama yaitu kemampuan mengenali peluang usaha. Peluang usaha sendiri adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan. Pengenalan suatu peluang usaha biasanya dihasilkan dari pengetahuan dan pengalaman pribadi seseorang wirausaha dalam menjalankan proses usaha. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya merupakan hasil dari kombinasi antara pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan usaha yang digelutinya. Faktor lain yang juga penting dalam proses mengenali peluang adalah kewaspadaan kewirausahaan atau entrepreneurial awareness dan jejaring kewirausahaan atau entrepreneurial networks. Kemudian yang kedua yaitu wirausaha itu harus memiliki karakter berani mengambil resiko. Artinya, wirausaha harus berani menghadapi resiko yang didukung dengan komitmen yang kuat. Kemampuan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Apabila wirausaha dapat memperhitungkan resiko yang tepat, maka keuntungan usaha justru akan diperoleh. Yang ketiga yaitu wirausaha harus memiliki kreativitas yang tinggi. Seorang wirausaha harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausaha untuk berinovasi terhadap usahanya. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide baru dengan menggabungkan, mengubah, atau memodifikasi ide yang telah ada. Sedangkan karakter yang keempat yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah dia harus
miliki kemampuan berinovasi. Nah, produk atau proses yang telah dibuat sebelumnya mungkin telah berlangsung cukup baik. Ketika dilakukan perubahan agar produk dan prosesnya menjadi lebih baik, maka saat itulah terjadi inovasi. Inovasi adalah keberhasilan dalam mengeksploitasi ide-ide baru. Inovasi adalah kunci untuk melakukan pengembangan pada perusahaan, wilayah, atau bahkan pengembangan suatu negara. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan juga tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki tekad yang berat dalam menjalankan usahanya. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, maka wirausaha akan memperoleh kesuksesan dalam usahanya. Yang keenam, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan, selalu ingin tampil beda, lebih dahulu, dan lebih menonjol. Dan yang terakhir, wirausaha itu harus memiliki sifat atau karakter mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dan dia harus mandiri pada usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Apakah ketujuh karakter itu ada di dalam diri kalian? Siapa sangka bahwa kalian ternyata memiliki karakter wirausaha. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo jadi wirausaha. Terima kasih telah menonton video wirausaha kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.